Selamat pagi, siang, ataupun malam dokter. Perkenalkan, nama saya Pandia Marco Antonio dari kelompok tutor 16. Sekarang akan melakukan pemeriksaan physical examination pada pasien dewasa pada subbab kardiovaskular. Jadi untuk pemeriksaan kali ini, pemeriksaan pertama yang saya akan lakukan adalah pemeriksaan trakea, di mana saya akan memegang trakea pasien dan mengecek simetrisan antara sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Maaf jika mengganggu ya Pak. Lalu selanjutnya saya akan melihat posterior dari chest, di mana saya akan melihat transfer proses dari T7 dan juga T1. Minta tolong untuk Pak lehernya ditunjukkan sedikit Pak. Ya, saat pengecekan dilihat apakah terdapat abnormalitas, di mana melihat apakah menonjol atau tidak. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang saya minta tolong Pak untuk tiduran. Saya ingin mengecek beberapa hal. Baik, selanjutnya saya akan melihat anterior dari chest, di mana saya akan melihat suprasternal notch yang ada di pada pasien, lalu mengambil jarak sebesar 5 cm dan melihat manubrium dari sternum pasien sendiri dan mengecek apakah ada kejanggalan atau tidak. Selanjutnya saya akan mengambil dari sisi lateral dan melakukan dan mencari tahu rib cage yang dari nomor 2 pada pasien dan melihat apakah ada perbedaan apa tidak. Selanjutnya saya akan melihat dari bagian kaki pasien untuk melihat apakah simetris atau tidak dan apakah terdapat benjolan atau hal-hal lain yang merupakan abnormalitas. Kita melakukan inspeksi dan identifikasi dari bagian dari si pasien ini, maka selanjutnya kita akan melakukan yang pertama itu adalah palpasi. Kayak palpasi ini dengan cara kita akan memegang bagian area dada dari si pasien ini untuk mengecek apakah ada kelainan seperti benjolan atau sebagainya. Oke, sebelumnya kita harus minta izin dulu terhadap pasiennya, apalagi jika pasien ini merupakan wanita ataupun wanita dewasa, karena kan di wanita dewasa ada payudara. Oke Pak, saya izin untuk meraba area dada Bapak ya Pak. Oke, ketika ditemukan sebuah benjolan di bagian area dada ini, kita bisa fokus di bagian area tersebut untuk mengidentifikasi dari si benjolannya itu. Bisa dari seberapa besar, seberapa lebar, seberapa panjang. Oke, baik. Setelah kita melakukan palpasi, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan taktil vernitus. Jadi untuk pemeriksaan ini kita akan membandingkan antara dua bagian dari si dadanya dengan menggunakan bagian tulang dari telapak tangan. Biasanya itu ada di bagian bawah jari, di bagian sini. Oke, mohon maaf ya Pak, saya izin Pak. Oke, Bapak boleh ngomong 77. 77. Lagi Pak. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Oke. Setelah melakukan pemeriksaan taktil vernitus, kita lanjut ke bagian pemeriksaan perkusi. Oke. Untuk perkusi ini sendiri dimulai dari yang pertama itu dari bagian subclavicular. Bisa menggunakan jari tengah untuk tempelkan ke bagian dadanya, kemudian untuk menutupnya bisa menggunakan satu jari tengah ataupun dua jari. Oke, ini siapa? Setelah dari bagian subclavicular bisa menjalar ke bagian area dada yang lainnya, namun tetap diingat untuk mengecek dari kedua bagian. Oke, setelah itu juga perlu diingat apabila sudah area dadanya sudah mendekati jantung, maka kita harus mengeceknya di bagian lateral. Untuk pemeriksaan terakhir dari toraks bagian anterior yaitu ada auskultasi. Jadi untuk auskultasi pertama ini kita akan mendengarkan suara inhalasi dan juga eksalasi dari si pasien. Seperti biasa kita akan memulai dari bagian subclavicular. Tarik nafas Pak. Buang. Oke, sama kayak tadi. Oke, lagi. Oke, lagi. Lagi.
Lagi. Lagi. Ayo sekali lagi. Oke. Setelah tadi kita mendengarkan suara inhalasi dan ekhalasi dari pasien, kita lanjut mendengarkan vokal resonansi dari pasien. Seperti tadi kita akan memulai dari bagian subclavikular. Ya, ngomong 77 Pak. 77 77 Lagi. 77 Lagi. 77 Lagi. 77 Lagi. 77 Lagi. 77 Lagi. 77. Oke, baiklah, dengan demikian berakhir untuk pemeriksaan toraks bagian anterior. Selanjutnya kita akan berlanjut ke bagian pemeriksaan toraks bagian posterior. Selanjutnya kita akan berlanjut ke pemeriksaan toraks bagian posterior. Yang pertama kita akan lakukan adalah inspeksi dan juga identifikasi. Yang pertama adalah identifikasi. Di sini ada tulang yang paling nancep, itu berarti tulang cervical 7, dan di bawahnya berarti ada tulang torakal yang pertama. Untuk masalah inspeksi tidak ada masalah, tidak ada keabnormalan di bagian toraks posterior ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian palpasi. Nah, untuk palpasi ini sendiri dilakukan berarti di bagian toraks bagian posterior dengan menggunakan tangan bagian pinggirnya sebelah sini. Oke. Oke. Baik, tidak ada benjolan atau semacam abnormalitas. Kemudian kita lanjut ke bagian perkusi. Untuk perkusi ini sama seperti toraks bagian anterior tadi, kita bisa melakukannya dengan menggunakan satu jari tengah yang ditempelkan ke bagian badan pasien, kemudian kita mengetuknya dengan satu jari tengah ataupun dengan menggunakan dua jari. Baik. Setelah itu kita lanjut ke auskultasi. Untuk auskultasi yang pertama kita akan mendengarkan suara inhalasi dan eksalasi seperti tadi. Tarik nafas ya Pak. Buang. Lagi. 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 Oke. Setelah mendengarkan suara inhalasi dan eksalasi dari pasien, kita lanjut ke vokal resonance. Oke Pak, ngomong 77. 77 Lagi. 77 Lagi. 77 Lagi. 77 Lagi. 77 Lagi. 77 Lagi. 77 Sekali lagi. 77. Oke. Pemeriksaan toraks bagian posterior telah selesai. Sekian dan terima kasih.